勝てば代表の座はお前らのもの。しかし負ければブルーロックは消滅する。Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Di tahun ini sejumlah judul besar kembali hadir dengan season terbaru. Sementara ada juga beberapa adaptasi manga populer akhirnya mendapatkan versi animenya yang telah lama dinanti. Baik itu anime bergenre aksi, fantasi, komedi maupun misteri, berbagai judul anime tersebut berkumpul menjadi tontonan yang menarik untuk diikuti. Dalam list kali ini kami sudah merangkum rekomendasi anime terbaru yang layak untuk ditonton. Sebelum kita menuju ke topik utama, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar selalu mendapatkan update informasi seputar anime menarik dari kami. Dan berikut adalah 10 rekomendasi anime terbaik versi Efek Anime. Windbreaker Season 2. Setelah musim pertama mencuri perhatian, Windbreaker kembali hadir dengan season kedua. Anime ini merupakan adaptasi dari manga karya Satoruni yang mengangkat tema kehidupan sekolah yang dipenuhi oleh pertarungan jalanan. Karakter utama, Haruka Sakura, yang dikenal sebagai petarung tangguh namun berjiwa adil, semakin berkembang dalam musim terbaru ini. Di musim kedua, konflik yang terjadi semakin dalam, di mana kisahnya memperlihatkan sisi emosional para karakter yang sebelumnya hanya tampak sebagai petarung keras kepala. Pertarungan antar geng menjadi lebih kompleks, dengan berbagai aksi yang dibuat dengan lebih fresh. Bagi para penggemar anime action dengan perkembangan karakter yang solid, Windbreaker Season 2 adalah tontonan yang menarik buat kalian. Apothecary Diaries Season 2. Apothecary Diaries adalah anime yang bertema misteri dan sejarah. Anime yang satu ini berhasil membangun pesonanya lewat kisah dari Mao Mao, seorang apoteker cerdas yang terseret dalam intrik istana kekaisaran. Musim pertama meninggalkan banyak tanda tanya, dan season kedua hadir untuk menjawabnya dengan cara yang menegangkan. Dalam season terbarunya, Mao Mao tidak hanya menghadapi kasus racun dan penyakit, tetapi juga harus menyelami konflik politik dan konspirasi dalam istana. Visual yang memukau dan narasi yang punya tempo lambat membuat penonton terus terpaku. Keunikan karakter utama yang tenang, sinis tapi penuh rasa ingin tahu menjadi daya tarik utama. Anime ini cocok bagi penggemar cerita dengan latar budaya klasik Tiongkok yang mendalam. Mao Mao ga yukue fume. Mao Mao. Shao Mao. 勝てば代表の座はお前らのもの。しかし負ければブルーロックは消滅する。Blue Lock Season 2. Ketika olahraga dan psikologi bersatu, muncullah Blue Lock, anime bertema sepak bola yang sangat unik. Season keduanya melanjutkan perjalanan Ego Jinpachi dalam menciptakan striker terbaik di negara Jepang. Karakter seperti Isagi, Bachira, dan Rin dipaksa menghadapi tantangan baru, bukan hanya dalam teknik bermain, tapi juga dalam kepercayaan diri dan ambisi pribadi. Season 2 mengambil setting di fase pertandingan, di mana puncak ceritanya berpusat dari pertandingan melawan timnas Jepang U20. Blue Lock Season 2 tidak hanya memperlihatkan aksi di lapangan hijau saja, tetapi juga pertarungan mental yang cukup menegangkan. Bagi penikmat anime olahraga, seri ini merupakan salah satu anime yang sayang untuk dilewatkan. Sakamoto Days. Akhirnya manga populer karya Suzuki Yuto, Sakamoto Days mendapatkan adaptasi anime yang sangat dinantikan. Kisahnya mengikuti mantan pembunuh bayaran legendaris Taro Sakamoto. Setelah pensiun, dia kini hidup damai bersama keluarganya dan menjalankan toko kelontong. Namun masa lalunya tidak pernah benar-benar pergi. Anime ini memadukan aksi komedi yang segar dengan momen pertarungan yang epik. Karakter Sakamoto yang bertubuh gemuk tapi tetap overpower memberikan kontras unik yang sangat menghibur. Pendekatan visual stylish dan koreografi pertarungan dinamis menjadikan anime ini tampil dengan mengejutkan. Sakamoto Days adalah anime aksi yang tidak hanya penuh ketegangan, tetapi juga tawa dan kehangatan keluarga yang bisa dinikmati oleh semua penonton. Kaiju nomor 8 Season 2. Kaiju nomor 8 adalah anime yang telah sukses besar di musim pertamanya. Anime ini kembali menghadirkan dunia yang penuh monster raksasa dan pasukan pertahanan yang bertugas membasmi mereka.
Kafka Hibino, sang protagonis yang menyimpan rahasia besar sebagai manusia setengah kaiju, kini menghadapi musuh-musuh yang lebih kuat dan dilema moral yang makin kompleks. Season kedua menghadirkan pertempuran yang lebih epik, memperkenalkan karakter-karakter baru dari pasukan elit, dan mengungkap lebih banyak rahasia tentang asal-usul para kaiju. Secara keseluruhan, Kaiju nomor 8 adalah salah satu anime aksi terbaik yang wajib ditonton bagi penggemar dunia monster dan pertarungan brutal. 橋隊長星名副隊長例のや同期のみんなを何よりスタンリー先生の猛追かわしまくりながら俺らが向かう Dr. Stone Season 4. Dr. Stone melanjutkan revolusi ilmiahnya dalam musim keempat yang membawa Senku dan kawan-kawan ke petualangan global. Setelah membangun kerajaan ilmiah di Jepang, kini mereka menjelajah benua lain dalam misi ambisius. Misi tersebut yaitu menemukan sumber yang membekukan umat manusia. Season 4 memperluas skala cerita, memperkenalkan peradaban baru, dan memperlihatkan perkembangan teknologi yang sudah jauh berubah. Seperti musim-musim sebelumnya, Sense tetap menjadi senjata utama dalam pertarungan. Dengan narasi edukatif yang dibalut aksi dan humor khas, Dr. Stone terus membuktikan diri sebagai salah satu anime paling kreatif dan inspiratif. 見せてあげようじゃないか。実にエレガントな21世紀人類の原因で失敗したようなものだしここでは食うか食われるか必死にならなければ食われるのはこちらだ。俺はお前たちを Delicious in Dungeon. Menggabungkan petualangan dengan elemen memasak, Delicious in Dungeon atau Dungeon Meshi adalah anime unik yang tak hanya menghibur tapi juga menggoda selera. Setelah kehilangan rekan mereka di dungeon, Lois dan kelompoknya memulai misi penyelamatan dengan satu aturan baru, yaitu mereka harus memasak monster yang mereka temui untuk bertahan hidup. Anime ini menghadirkan monster yang dirancang dengan detail dan makanan yang disajikan secara lebih realistis. Ceritanya tidak hanya tentang bertarung dan makan, tetapi juga membangun hubungan antar karakter, menghadapi ketakutan dan menjelajah dunia penuh misteri. Delicious in Dungeon cocok bagi penggemar fantasi ringan dengan nuansa petualangan dan tambahan unsur kuliner. こんなに竜を殺して食べたいのならたっぷりと振る舞ってやるまじゃ本気出すぜ Dan Dadan Season 2. Dikenal sebagai anime yang memadukan genre supranatural, komedi dan romansa dengan gaya liar, dan Dadan kembali dengan musim kedua yang juga tidak kalah menarik. Cerita Momo Ayase dan Okarun terus dikembangkan, di mana mereka harus menghadapi alien, yokai, dan kekuatan spiritual dengan narasi yang makin absurd tapi menarik. Season kedua menghadirkan banyak momen emosional dan menegangkan. Hubungan antar karakter semakin kuat dan tantangan yang mereka hadapi jauh lebih besar. Anime ini adalah salah satu anime paling original yang wajib ditonton bagi yang mencari pengalaman baru dalam dunia anime. ここまでじゃこれは重要な急務である。そう考えるゆえ、私は柱稽古を提案した。 Demon Slayer Season 4. Kimetsu no Yaiba atau Demon Slayer terus mendominasi dunia anime. Dan musim keempat yang mengadaptasi Hashira Training Arc menjadi salah satu momen penting dalam perkembangan cerita. Di musim ini, Tanjiro dan para pembasmi iblis lainnya mulai menjalani pelatihan ekstrim dari para Hashira. Tujuannya tidak lain adalah untuk bersiap menghadapi pertarungan terakhir. Anime ini masih mempertahankan kualitas anime yang sangat luar biasa. Adegan latihan, pertempuran, dan perkembangan karakter dihadirkan dengan visual yang ciamik. Walau tidak sebanyak pertarungan di arc sebelumnya, Season 4 memberikan fondasi yang kuat menjelang ending dari seri ini. Demon Slayer tetap menjadi simbol kualitas dan popularitas anime modern yang layak untuk ditonton. 強化強化強化合同強化訓練が始まるぞ。悪魔の城攻略再開だ Solo Leveling Season 2. Tidak ada kejutan bahwa Solo Leveling Season 2 menjadi anime yang paling ditunggu. Pada musim pertama, ceritanya memperkenalkan karakter Sung Jinwoo, di mana dia memulai perjalanan dari hunter terlemah menjadi yang terkuat. Pada musim kedua menghadirkan skala cerita yang jauh lebih dalam. Season 2 sendiri mengadaptasi bagian cerita yang lebih berkembang, yang mana dunia mulai sadar eksistensi kekuatan luar biasa dari Jinwoo. Selain itu, invasi berbahaya dari dunia lain juga semakin dekat. Pertarungan antar hunter kelas S, guild besar, dan ancaman antar dimensi disajikan dalam animasi yang sangat ciamik. Sebagai anime baru, Solo Leveling menjadi salah satu anime aksi fantasi terbaik yang pernah ada. 俺は戦いたいんです立ち止まってなんていられない
俺は成長し続けられる。 Itulah rekomendasi 10 anime terbaru yang sangat layak untuk ditonton. Tahun ini menghadirkan banyak opsi menarik bagi penggemar anime. Mulai dari seri baru maupun lanjutan dari seri lama, setiap judulnya menghadirkan keunikan tersendiri. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.